Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liliani dengan NIM 182314001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis hasil pekerjaan yang diberikan untuk dijadikan sebagai ujian akhir semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya memilih topik pembahasan tentang perkembangan industri UMKM di Indonesia. Di sini kita akan mengenal jenis UMKM di Indonesia beserta perkembangannya. Di dalam dunia bisnis maupun usaha, tentu saja setiap orang yang menginginkan kegiatan usaha mereka terus berjalan dan berkembang. Salah satu model bisnis yang dapat membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien yang dapat diterapkan yaitu bisnis modal kanvas. Dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu dari sebuah unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja akan menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti jenis UMKM mempunyai peran strategis dalam mengupayakan pemerintah dengan mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Maka dari itu, bidang usaha yang digariskan dalam sistem UMKM ada agribisnis, industri manufaktur, agraris, serta peningkatan SDM. Baik, dari slide pertama ini kita akan melakukan pendahuluan. Di sini kita akan dijelaskan tentang pengertian UMKM selain dari yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Secara umum, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha maupun individu atau perorangan dan merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi, pengertian UMKM ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Atau lebih mudahnya, UMKM adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha dengan skala kecil. Di sini juga kita akan membahas keunikan dari UMKM. Istilah UMKM secara umum ialah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, seperti yang dijelaskan di atas itu, keunikan UMKM yang pertama, jenis skala usaha yang menghasilkan keuntungan bersih tidak lebih dari 50 juta setiap tahunnya. Karena UMKM ini peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat besar, apalagi pada masa pandemi ini ketika usaha kita yang memerlukan belanja online itu juga akan berdampak bagi UMKM. Salah satunya UMKM yang menjalankan bisnisnya di jejaring sosial, seperti menggunakan sosial media. Usaha atau UMKM yang mereka jalankan akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua,
dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang informal yang berdiri sendiri, alias bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan tertentu. Jadi, kebanyakan UMKM yang didirikan bukan merupakan sebuah cabang dari perusahaan atau bahkan anak dari perusahaan lain. Jadi, UMKM ini dibangun oleh per individu, sehingga pendapatan yang mereka dapatkan dapat mereka rasakan sendiri pendapatannya. Jadi tidak perlu dibagi-bagi atau dibagi untuk perusahaan-perusahaan yang mendirikannya. Jadi UMKM ini didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang informal yang berdiri sendiri. Pada slide selanjutnya ini, di sini kita akan membahas tentang perkembangan terkini terkait UMKM. Pada skala global, keterlibatan sektor UMKM Indonesia dalam rantai nilai global masih tergolong rendah. Pada wilayah Asia Tenggara, hanya 6,3% UMKM di Indonesia yang terlibat dalam rantai perdagangan wilayah Asia Tenggara. Hal ini memberi pengaruh terhadap kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional yang hanya sebesar 15,8% dari keseluruhan ekspor Indonesia. Penjelasan ini oleh Indrawan pada tahun 2019. Yang kedua, dalam poin perkembangan terkini, yaitu semakin besar nilai barang dan jasa yang diproduksi, maka akan membawa pengaruh terhadap meningkatnya skala produksi yang dapat ditandai dengan meningkatkan jumlah UMKM. Jadi, perkembangan terkait UMKM ini ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM. Jadi semakin banyak orang, perseorangan atau kelompok yang mendirikan UMKM, maka besar nilai barang dan jasa juga akan terpengaruh akibat adanya perkembangan dari UMKM itu sendiri. Poin yang ketiga, hasil ini juga sejalan dengan Bustam 2016 dan Setiawan 2010, di mana PDB dan jumlah UMKM merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja UMKM. Sehingga di mana PDB ini akan terpengaruh oleh jumlah UMKM, karena jumlah PDB ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja UMKM. Selanjutnya, hasil ini sejalan dengan menurut Simanjuntak tahun 2001, di mana jumlah tenaga kerja UMKM dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi yang tercermin dari tingkat PDB. Pada slide selanjutnya ini, saya mengambil bentuk grafik dari Circle Insight pada tahun 2020. Di sini kita akan melihat perkembangan UMKM pada tahun 2020 pada saat masa pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, UMKM pendapatannya meningkat karena UMKM mendaftarkan usaha mereka ke e-commerce, salah satunya seperti
Shopee, seperti Bukalapak, dan lainnya. E-commerce diproyeksikan terus berkembang. Begitu juga dengan UMKM. Penjualan produk sanitasi meroket. Seperti yang kita lihat pada tahun 2020, bulan Januari, pada garis yang berwarna biru yaitu hand sanitizer, kuning hand wash, hijau wet wipes, terus yang pink vitamins. Pada Januari, hand sanitizer meningkat 531%, dan selanjutnya 585%, dan yang lainnya juga setiap bulannya berubah-ubah. Selanjutnya UMKM pada produk makanan dan minuman terus melonjak. Di sini UMKM yang kita tekankan yaitu setiap usaha yang menjualkan produk mereka. Salah satunya seperti penjualan produk sanitasi meroket. Terus yang kedua yaitu produk makanan dan minuman terus melonjak. Pada bulan Februari, Maret, April terjadi peningkatan terhadap produk makanan dan minuman yang terdapat pada grafik ini. Prediksi hingga akhir April. Per April 13, 1,5 kali dari Februari, itu totalnya. Jadi, pada grafik ini dapat kita lihat bahwa produk-produk UMKM yang dijualkan pada e-commerce tertentu mengalami peningkatan setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini juga UMKM sangat berpengaruh terhadap e-commerce karena banyak usaha-usaha yang mendaftarkan produk-produknya ke dalam jejaring sosial, sehingga produk-produknya dapat dikonsumsi bahkan dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, pada selanjutnya slide ini saya mengambil salah satu informasi dari Antara News, yaitu tentang fokus dongkrak usaha mikro dan koperasi menurut Kemenkop UKM. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi menjadi salah satu fokus pemerintah pada tahun 2021. Kementerian Koperasi dan UKM juga berencana memberi banpres produktif bagi pelaku usaha mikro atau BPUM pada 2021 sebagai bantuan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Anggaran Kemenkop dan UKM 2021 sebesar 890,06 miliar setelah mengalami penghematan. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat program dari Kemenkop UKM pada tahun 2021. Program pada tahun 2021. Yang pertama yaitu mewujudkan koperasi modern. Pengembangan model bisnis dan sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi tentang program Kemenkop UKM ini. Penerapan Good Corporate Governance koperasi juga akan sangat berpengaruh.
Selain itu, digitalisasi koperasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang usaha-usaha yang didaftarkan ke e-commerce tertentu. Jadi, digitalisasi koperasi juga sangat berpengaruh untuk UMKM. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem permodalan untuk pembiayaan dan penjaminan koperasi. Terus yang kedua, mewujudkan usaha mikro naik kelas. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang pertama, fasilitasi penguatan permodalan. Jadi, permodalan itu lebih dikuatkan untuk memfasilitasi usaha mikro agar dapat naik kelas. Selanjutnya, kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik. Sehingga setiap UMKM atau UKM yang ingin berdiri itu tidak dipersulit dalam izin usahanya. Yang selanjutnya yaitu standarisasi dan skema jaringan pemasaran. Karena dalam UKM atau UMKM ini, standarisasi dan skema jaringan itu juga sangat berpengaruh, apalagi mereka menjualkan produknya melalui jejaringan sosial. Yang selanjutnya yaitu transformasi informal menuju formal. Dan yang ketiga, program tentang mendorong UKM masuk pasar ekspor. Dalam slide ini melanjutkan tentang pembahasan kita pada slide sebelumnya. Pada program tahun 2021, program yang ketiga ini mendorong UKM masuk pasar ekspor. Yang dimaksud yaitu pengembangan skema atau sistem pembiayaan dan potensi investasi. Terus, kemitraan dan perluasan akses pasar melalui scaling up produk UKM. Terus yang ketiga, fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Yang selanjutnya, pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM berbasis tematik kewilayahan dan ekspor. Pada program yang keempat, yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan saat ini 3,47%. Konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha. Jadi UMKM atau UMKM yang ingin dibangun itu kita dapat melakukan konsultasi bisnis dulu kepada setiap wirausaha yang ingin membangun atau mendirikan UMKM-nya atau UKM-nya, sehingga dapat mendapatkan layanan pendampingan usaha. Yang kedua, pengembangan ekosistem bisnis dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan inkubasi usaha, dan pembiayaan wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan. Pada poin kelima, memperkuat penyaluran dana bergulir koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDB. KUMKM diarahkan ke sektor real, pertanian, perhutanan, sosial, peternakan, perikanan, perkebunan, dan UKM yang strategis. Terus program yang keenam, meningkatkan layanan pemasaran. Yang dimaksud dengan meningkatkan layanan pemasaran yaitu peningkatan kapasitas SMSESCO melayani pemasaran dan perdagangan lokal hingga internasional. Yang kedua, pengembangan SMESCO Hub untuk Indonesia bagian timur. Dan yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan program Sparks. Dalam penjelasan terkait informasi-informasi ini, BPUM tahun 2021 menjelaskan usulan anggaran sebesar 28,5
triliun. Target penerima yang akan mendapatkan anggaran yaitu sebanyak 12 juta usaha mikro. Dan besaran per penerima sebesar 2,4 juta. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang membantu kita dalam melewati masa pandemi ini, apalagi kita yang menjalankan UMKM atau usaha-usaha tertentu dan tidak ada ikut campurnya sebuah perusahaan. Prioritas dari bantuan atau anggaran ini yaitu pemerataan antar daerah dan pengusaha mikro yang belum menerima BPUM. Dan jelaskan juga bahwa nantinya penyaluran BPUM akan memprioritaskan dari aspek pemerataan daerah sehingga yang belum menerima Banpres atau BPUM akan mendapatkannya. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir kita tidak mendapatkan bantuan karena kita diyakinkan bahwa akan menerima Banpres atau BPUM seperti yang mereka janjikan. Dari penjelasan ini dijelaskan oleh Kemenkop UKM Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Dan tantangan saat pandemi pada UMKM yang pertama, semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSSB, hampir di seluruh wilayah, banyak para UMKM kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Seperti kita ketahui bahwa waktu itu pernah terjadi penetapan tentang pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyak UMKM yang mengalami kesulitan atau terpengaruh dan merasakan dampak dari ketetapan atau kebijakan tersebut. Karena jika pembatasan sosial berskala besar itu dijalankan, UMKM menjadi kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Seperti mereka ingin mencari ke luar kota atau bahkan harus pergi ke luar pulau atau bahkan ke tempat yang jauh untuk mendapatkan bahan baku. Tetapi dengan adanya PSBB ini malah akan mengganggu atau membuat kesulitan kepada UMKM dalam mendapatkan bahan bakunya. Dan yang kedua, tantangan saat pandemi dalam UMKM ini yaitu tentang masalah cash flow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB. Dari kesulitan yang sebelumnya yaitu tentang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Tapi pada poin selanjutnya ini, kedua ini tentang pelanggan yang tidak berniat untuk membeli produk yang dijualkan UMKM pada saat masa pandemi waktu PSBB dijalankan. Karena UMKM ini terdapat juga yang menjalankan usahanya tidak melalui jejaring sosial, seperti tidak memasarkan produknya di berbagai media sosial, sehingga mereka hanya memasarkan produk mereka di pasar-pasar atau di tempat tertentu, sehingga produk-produk atau olahan yang mereka jual atau mereka produksikan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat luas, sehingga pelanggan
pada saat masa pandemi ini, apalagi pada saat masa PSBB ini, menjadi menurun. Yang ketiga, yaitu anjloknya permintaan pada saat masa pandemi di UMKM. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Karena dalam pasar, yaitu permintaan itu sangat berpengaruh. Sehingga UMKM yang berjalan jika banyak pelanggan atau permintaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka atau bahkan tidak sesuai dengan penghasilan yang seharusnya mereka dapati, ini akan sangat merugikan UMKM itu sendiri dan mengakibatkan anjloknya pendapatan dari UMKM tersebut. Selain itu, dalam anjloknya permintaan juga ada tentang penurunan tarif pajak. Pelaku UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung setor lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak yang harus disetor dan dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh final. Dengan adanya penurunan tarif PPh, maka dapat mempermudah pebisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara dan juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi dikarenakan adanya keringanan dari penurunan tarif pajak. Namun, sangat penting juga dalam melakukan perhitungan BEP. Penentuan BEP ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menentukan target penjualan hingga evaluasi investasi dari setiap kegiatan UMKM yang dilakukan oleh perusahaan. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, anjloknya permintaan itu wajar terjadi karena semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Namun, salah satu masalah yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia adalah mereka tidak melakukan pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat memulai bisnis. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi UMKM yang tidak mempunyai modal besar karena mereka tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang bisnis mereka dapatkan. Masih banyak UMKM yang belum menyadari bahwa pembukuan keuangan sangatlah berpengaruh bagi keberlangsungan setiap bisnis, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini di mana sudah banyak software akuntansi yang mampu membuat proses pembukuan lebih optimal, sehingga tanpa mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam. Tantangan saat masa pandemi ini, salah satunya dari 3 poin tersebut, pentingnya yaitu tentang bagaimana kita memasarkan produk-produk yang kita produksi dari UMKM kita sendiri, sehingga kita dapat menjalankan UMKM tanpa memikirkan pendapatan yang banyak, tapi kita harus menjalankan UMKM kita ini dengan jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya, solusi untuk tantangan pada saat pandemi. Yang pertama, dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa yang akan datang. Sehingga, jika kita melakukan kolaborasi dengan dunia industri, akademisi, dan masyarakat yang mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill, kita akan mendapatkan banyak informasi baru, pelanggan baru, pendapatan mungkin akan lebih meningkat. Karena jika kita melakukan kolaborasi, banyak pelanggan-pelanggan yang akan penasaran dengan produk yang kita produksi. Terus selanjutnya,
orang atau sumber daya manusia atau SDM. SDM yang dipilih haruslah orang-orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik. Jadi, selain kita sendiri yang mendirikan UMKM yang kita dirikan, kita juga harus mencari sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas atau dalam artian dapat membantu kita dalam mempromosikan UMKM yang sedang kita jalani. Sehingga ketika mereka mempunyai pengalaman, skill, dan kreatifan mereka yang lebih bagus dapat membantu kita untuk memasarkan hasil dari produk yang kita produksikan di UMKM kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu promosi dengan melakukan riset terhadap produk yang dijual dan siapa saja calon konsumen yang potensial untuk membeli produk tersebut. Selain kita memproduksi produk yang kita perjualkan, kita juga sebelumnya harus melakukan riset, karena kita harus memasarkan produk yang tidak atau bahkan jarang ditemukan di sekitar kita. Sehingga ketika kita memasarkan atau menjual produk UMKM yang jarang ditemukan, maka banyak pelanggan yang penasaran untuk mencoba dan membeli hasil-hasil produk atau olahan yang kita perjualkan. Karena jika kita menjual produk atau menghasilkan produk yang sudah banyak dijualkan oleh UMKM lainnya, itu sama saja kita mengambil resiko ketika UMKM kita malah menjadi tidak efektif. Nah, dari 3 solusi ini diharapkan dapat membantu kita dalam menangani kesulitan-kesulitan pada saat masa pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Untuk dari berbagai informasi dan poin-poin yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan poin-poin penting atau penutup dari hasil presentasi saya pada saat ini. Yang pertama, UMKM adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha dengan skala kecil. Jadi di sini saya menekankan bahwa UMKM itu tidak kita jalankan dengan perusahaan-perusahaan besar. Terus yang kedua, semakin besar nilai barang dan jasa yang diproduksi, maka akan membawa pengaruh terhadap meningkatnya skala produksi yang dapat ditandai dengan meningkatkan jumlah UMKM. Yang ketiga, di masa pandemi banyak UMKM yang merasakan dampak yang signifikan. Banyak yang mengalami tantangan dengan sulitnya mencari bahan baku karena ada beberapa daerah yang lockdown, kemudian tingkat konsumsi juga menjadi berkurang. Yang selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, perlulah para pelaku UMKM ini mengembangkan bisnisnya dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dan meningkatkan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang mereka gunakan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM itu sendiri. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi yang saya gunakan untuk saya presentasikan pada saat ini.